Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan SIA 2.1, pada sesi ini kita akan membahas tentang stock opnam. Stock opnam dibagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama adalah stock opnam farmasi di Pasienkes. Stok opnam di farmasi Pasienkes dibagi mendalam 3 subsesi, yaitu stok opnam gudang farmasi, stok opnam apotik, dan stok opnam laboratorium. Sesi yang kedua adalah stok opnam farmasi di dinas kabupaten atau kota ataupun provinsi. Stok opnam dilakukan secara berkala untuk menghitung logistik yang ada di farmasi, sehingga kita mengetahui jumlah fisik yang ada sesuai atau tidak dengan yang ada di aplikasi SIHA. Nah, jadi bagi Bapak Ibu sekalian, nanti akan melakukan stok fisik yang ada di layanan maupun di dinas kabupaten kota ataupun provinsi. Nanti hasil dari stok fisik tersebut akan kita isi, kita input di dalam menu stok opnam di SIHA 2.1. Stok opnam ini dilakukan sebagai acuan bagi kita nanti untuk meminta obat ARV, obat non-ARV, maupun regen untuk kebutuhan di layanan maupun di dinas kabupaten, kota, ataupun provinsi. Adapun alur stok opnam logistik di SIHA 2.1 di Pasienkes adalah sebagai berikut. Dalam tahap pertama, staf farmasi akan membuat stok opnam, lalu akan menginput jumlah yang sudah sesuai dengan yang dilakukan stok fisiknya dan mengisi alasannya apabila tidak sesuai antara stok fisik dan stok di SIHA 2.1. Tahap kedua adalah akan masuk ke kepala instalasi farmasi Pasienkes, di mana kepala farmasi akan melakukan review dan persetujuan stok opnam yang telah dibuat oleh staf farmasi. Apabila hasil draft tersebut disetujui oleh kepala farmasi, maka status dari stok opnam itu telah selesai. Dan apabila tidak disetujui pada saat review oleh kepala farmasi, maka staf farmasi Pasienkes akan membuat draft yang baru lagi untuk menyesuaikan stok opnam yang sesuai dengan fisiknya. Ini adalah menu yang ada di SIHA 2.1 untuk stok opnam. Sebelum kita masuk ke SIHA 2.1 melalui stok opnam, kita login melalui akun staf farmasi. Setelah kita login melalui akun staf farmasi, kita pilih menu stok opnam instalasi farmasi. Setelah kita pilih menu stok opnam instalasi farmasi, akan ada di sebelah kanan akan ada tanda tambah. Kita klik tanda tambah tersebut. Apabila setelah kita klik tanda panah, akan muncul tampilan seperti ini ya, menu stok opnam. Nah, akan ada di atas kiri itu ada tanggal buat draft. Kita isi tanggal buat draftnya. Kan kita melakukan stok opnam setiap tanggal 30 di akhir bulan ya. Pada SIHA 2.1 ini, kita akan melakukan stok opnam setiap akhir bulan tanggal 30 ataupun 31. Berbeda dengan SIHA 1.7 di mana dilakukan stok opnamnya setiap tanggal 25. Jadi kita buat draftnya, misalnya kita setelah stok opnam tanggal 30, bisa kita melakukan di draftnya di tanggal 30 ataupun tanggal 1. Kita buat tanggal draftnya, tanggal berapa, nomor dokumen di sini akan otomatis terisi ya. Lalu kita isi keterangannya, di sini keterangannya opsional, boleh diisi alasannya ataupun tidak.
Lalu setelah dibuat tanggal draft, nomor dokumen dan keterangannya, maka kita akan masuk ke jenis barang-barangnya ya. Jadi barang-barangnya yang setelah kita input, kita lihat, kita sesuaikan antara stok yang ada di SIHA dan stok fisik yang telah kita peroleh. Apabila terjadi perbedaan, misalnya terjadi di stok fisik lebih banyak dibanding stok di SIHA, maka tabel obat yang tertera akan berwarna hijau. Tetapi apabila stok fisik lebih sedikit dibanding yang ada di SIHA, maka dia akan tabelnya akan menjadi merah. Setelah diisi, misalnya di sini kita contohkan adalah berarti tabelnya merah ya, warnanya merah. Nah, di sini contohnya berarti stok fisiknya kurang dibandingkan stok yang ada di SIHA ya. Di sini kita akan memberi alasannya. Di alasannya itu ada pilihan rusak, hilang, ataupun salah input data. Kita bisa mengisi salah satu, misalnya kita isi salah input data, nanti di keterangannya itu kita tambahkan. Misalnya keterangannya di sana bisa pemberian untuk ke pasien ataupun ada pasien transit. Setelah kita isi semua, itu akan warna-warna tersebut akan berubah. Lalu kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, maka di status approval akan berubah menjadi draft pada akun staf farmasi. Setelah menjadi draft, di sampingnya ada tanda amplop ya, tanda amplop berwarna kuning. Silakan Bapak Ibu untuk mengklik amplop berwarna kuning tersebut. Setelah diklik amplop warna kuning, maka akan ada tampilan kirim permohonan stok opnam. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mengisi tanggal permohonannya, disamakan ya, tanggal permohonan dengan tanggal draftnya, silakan disamakan saja. Misalnya tadi tanggal 30, kita isi tanggal 30. Lalu keterangannya boleh diisi, boleh tidak. Setelah semua diisi, tanggal permohonannya dan keterangannya, silakan klik simpan. Setelah diklik simpan, status approval akan berubah menjadi warna ungu. Di situ ada tulisan review. Berarti data stok opnam ini akan direview oleh kepala farmasi. Kita logout dulu dari akun staf farmasi dan kita akan masuk melalui akun kepala farmasi. Setelah kita masuk melalui akun kepala farmasi, status review akan ada gambar pensil berwarna kuning ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengklik pensil berwarna kuning tersebut. Nah, nanti akan ada tampilan persetujuan stok opnam. Nah, persetujuan stok opnam ini dilakukan oleh kepala farmasi. Jadi, stok opnam di gudang itu harus melalui persetujuan kepala farmasi. Silakan diisi tanggal persetujuannya, disamakan dengan permohonan, lalu status approval-nya disetujui, nomor suratnya bisa diisi sesuai dengan internal di instalasi farmasi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus membuat nomor surat setiap bulannya sesuai dengan yang ada di instalasi farmasi. Keterangannya boleh diisi ataupun boleh tidak. Setelah semua diisi, silakan klik simpan. Setelah disimpan, maka statusnya akan berubah menjadi disetujui, di mana stok opnam ini telah disetujui oleh kepala instalasi farmasi. Sekali lagi saya ingatkan bahwa stok opnam di gudang farmasi itu dilakukan oleh staf farmasi dengan persetujuan ataupun review oleh kepala farmasi. Apabila disetujui oleh kepala farmasi, maka setelah selesai stok opnam dilakukan di gudang farmasi. Selanjutnya, setelah kita melakukan stok opnam di gudang farmasi, kita juga harus melakukan stok opnam di apotek. Kita
out dari akun kepala farmasi, kita masuk melalui akun petugas apotik. Menu stok opnam di apotik ini berarti adalah obat ARV maupun non-ARV yang ada di layanan, yang langsung diberikan ke pasien ya. Nah, jadi obat-obat ARV ataupun ARV yang ada di layanan di apotik itu juga dilakukan stok opnam ya. Tapi di mana di sini dilakukan oleh petugas apotik. Jadi yang melakukan stok opnam adalah petugas apotik. Sama seperti yang tadi, kita masuk ke menu, lalu kita pilih stok opnam apotik. Setelah kita milih menu stok opnam, lalu kita klik tambah di ujung kanan atas. Setelah kita klik tambah, akan berubah tampilannya menjadi tambah stok opnam ya. Itu akan ada tanggal buat draftnya juga diisi. Berarti misalnya kita buat tanggal 30 di akhir bulan, kita isi tanggal draftnya, lalu nomor dokumennya sudah otomatis akan terisi, keterangannya boleh diisi ataupun tidak. Nah, di kode di bawah akan tampil nama-nama obatnya. Di sana juga kita sesuaikan, diisi antara disiha dengan stok opnam yang dilakukan secara fisik ya. Apabila uh, stok opnam fisiknya lebih lebih dari stok yang ada di SIHA, itu warnanya akan menjadi hijau. Tetapi kurang, dia akan berwarna merah. Setelah kita isi alasannya kenapa itu kurang ataupun lebih. Kalau misalnya sudah sama, kita tidak perlu isi alasannya. Jadi misalnya alasannya rusak, hilang, ataupun salah input data. Kita beri keterangannya, apakah diberikan relokasi, ataupun ke pasien, ataupun ada pasien transit. Setelah kita isi alasannya apabila terjadi perbedaan, maka kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, maka tampilannya akan berubah. Status approval-nya akan berbentuk draft, di mana di sana ada gambar pensil hitam dan ada amplop berwarna kuning. Pensil hitam itu fungsinya untuk mengedit mengedit data apabila kita masih ada salah tadi input, bisa kita ulang lagi sebelum dilakukan persetujuan. Jadi kalau masih draft, kita bisa masih berubah edit untuk jumlahnya ya. Nah, di sana setelah itu kita kalau sudah tidak ada perubahan, kita bisa mengeklik amplop berwarna kuning. Silakan Bapak Ibu untuk mengklik amplop berwarna kuning. Nah, setelah amplop berwarna kuning diklik, maka akan muncul tampilan kirim permohonan stok opnam. Nah, lengkapi tanggal permohonan stok opnamnya sesuai dengan tanggal stok opnamnya ya. Tadi kan tanggal 30 ya. Kita sesuaikan, berarti tanggal 30 kita isi. Setelah semua diisi, keterangannya di sini boleh dikosongkan ataupun boleh diisi. Jadi sesuai. Nah, setelah semua diisi, kita klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan, maka akan muncul status approval-nya berupa warna ungu ya. Warna ungu di sini tulisannya review dan ada tanda pensil berwarna kuning. Nah, setelah muncul ini, kita klik pensil berwarna kuning untuk melakukan persetujuan. Silakan Bapak Ibu klik pensil warna kuning, nanti akan ada tampilan di layar seperti persetujuan stok opnam ya. Kita lengkapi tanggal persetujuannya disamakan dengan tanggal permohonan, tadi tanggal 30, lalu status approval-nya kita input disetujui, nomor suratnya berarti berurutan ya, tadi di gudang farmasi sudah, lalu nomor suratnya disesuaikan dengan di instalasi farmasinya ya. Jadi disesuaikan berarti berurutan dari stok opnam gudang lalu stok opnam apotik, jadi nomornya berurutan ya. Apabila semua sudah dilengkapi, lalu kita klik lagi simpan. Nah, jadi setelah disetujui oleh petugas apotik, maka
stok opnam ini akan ada tampilan status opnamnya disetujui. Jadi, mulai dari stok opnam, pengisian, sampai dengan disetujui, pada di apotik, itu semuanya dilakukan oleh petugas apotik ya. Jadi mulai dari pengiriman draft sampai persetujuan dan review dilakukan oleh petugas apotik. Berbeda dengan tadi di gudang farmasi. Permohonannya dikirim oleh staf farmasi, lalu direview dan disetujui oleh kepala farmasi. Tapi kalau di apotik, semua dilakukan oleh petugas apotik. Ya, apabila setelah selesai disetujui oleh petugas apotik, berarti data stok opnam telah tersimpan. Setelah selesai di stok opnam apotik, kita log out dari petugas apotik, lalu kita akan pindah ke laboratorium. Sekarang kita melalui akun petugas laboratorium. Kita input, kita login melalui petugas laboratorium. Seperti tadi di menunya kita pilih stok opnam. Nah, setelah kita pilih stok opnam, lalu kita klik tambah di atas kanan. Oke, kita klik tambah, silakan Bapak Ibu klik tambah. Setelah diklik tambah, akan ada muncul di layar tambah stok opnam. Di mana di sini lokasinya adalah laboratorium ya. Silakan diisi tanggal buat draftnya sama seperti tadi stoknya tanggal 30 misalnya kita isi buat draftnya, nomor dokumennya sudah akan otomatis terisi, keterangannya boleh diisi dan boleh pun tidak. Nah, seperti tadi adalah obat-obatan yang ada di apotik maupun di gudang farmasi. Kalau di lab nanti akan terisi adalah regen ya. Di lab adalah kebanyakan ada regen. Sama seperti obat ARV di apotik, nanti di sini kita akan mengisi data stok fisik yang telah kita lakukan, kita input di SIHA 2.1 ini, apakah sudah sesuai atau belum ataupun tidak. Apabila dia lebih, tadi akan berwarna hijau, dan apabila dia kurang akan berwarna merah. Nah, kita isi stok akhirnya berapa, lalu apabila dia berlebih ataupun kurang, kita harus mengisi alasannya. Di sini alasannya tetap sama, ada 3 pilihan, rusak, hilang, ataupun salah input data. Silakan Bapak Ibu untuk memilih alasannya, lalu keterangannya boleh diisi, apakah digunakan untuk pasien ataupun ada transit ataupun dari relokasi ke layanan lain. Setelah semuanya diisi, kita klik, jangan lupa kita klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan, maka statusnya akan berubah menjadi draft, di mana sama tampilannya draft di petugas lab ya. Di sini ada tanda pensil dan amplop. Tanda pensil untuk mengedit kembali, itu dalam masih draft, masih bisa di edit lagi ya sebelum difinalkan. Nah, sekarang karena kita anggap semua sudah sesuai dengan stok fisiknya, kita klik amplop kuning. Silakan Bapak Ibu klik amplop kuning. Nah, setelah diklik amplop kuning, maka akan muncul kirim permohonan stok opnam. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi dan melengkapi tanggal permohonan. Tanggal permohonannya disamakan ya, yaitu tanggal 30 tadi ya, dengan tanggal draftnya. Kita isi tanggal permohonannya, lalu keterangannya boleh diisi, boleh pun tidak. Setelah semua dilengkapi, jangan lupa kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, di statusnya akan berubah menjadi review. Dan di sini ada tanda pensil sekali lagi ya. Di sini ada tanda pensil dan statusnya menjadi review. Nah, siapa yang mereview dan mempersetujuinya? Nah, di sini adalah petugas laboratorium sendiri. Jadi petugas lab ini bisa menyetujui dan mereview stok opnam yang dilakukan. Baik, setelah itu kita klik, silakan Bapak Ibu klik tanda pensil berwarna kuning untuk melakukan review dan persetujuan. Nah, setelah diklik pensil warna kuning, akan ada tampilan persetujuan stok opnam oleh petugas laboratorium. Diisi tanggal persetujuannya, disesuaikan dengan tahan permohonannya tadi. Kita isi misalnya tanggal 30,
status approval-nya disetujui, nomor suratnya disesuaikan dengan internal di laboratorium ya, boleh diisi sesuai dengan di instansi masing-masing. Setelah semua lengkap diisi, jangan lupa kita klik simpan. Silakan Bapak Ibu klik simpan apabila setelah mengisi semua tanggal persetujuan, status approval, dan nomor suratnya. Keterangan boleh diisi, boleh tidak. Ya. Apabila sudah disetujui oleh petugas lab, maka status approval-nya akan berubah menjadi setujui. Dan ini tandanya stok opnam sudah selesai. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa stok opnam di laboratorium dilakukan oleh petugas laboratorium, direview oleh petugas laboratorium, dan juga disetujui oleh petugas laboratorium. Jadi saya ingatkan sekali lagi, pada SIHA 2.1 ini, pada stok opnam di layanan Pasienkes, untuk stok gudang farmasi dilakukan oleh akun staf farmasi, lalu akan direview dan disetujui oleh kepala instalasi farmasi. Sedangkan untuk obat dan non-obat ARV di apotik dilakukan oleh petugas apotik dan disetujui oleh petugas apotik. Lalu untuk di laboratorium dilakukan oleh petugas laboratorium dan disetujui oleh petugas laboratorium. Sekali lagi juga saya ingatkan bahwa pada SIHA 2.1 ini stok opnam dilakukan setiap akhir bulan tanggal 30 ataupun 31. Jadi sekali lagi untuk SIHA 2.1 ini dilakukan stok opnam setiap akhir bulan tanggal 30 ataupun tanggal 31. Jadi bukan setiap tanggal 25 lagi seperti SIHA 1.7 ya. Sekali lagi bukan seperti tidak SIHA 1.7 di mana dilakukan setiap tanggal 25. Jadi SIHA 2.1 ini dilakukan stok opnam setiap akhir bulan tanggal 30 ataupun tanggal 31. Demikian pembahasan untuk stok opnam di Pasienkes. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu, waktunya kita kuis lagi. Sekarang adalah kuis ke-11. Seperti biasa, Bapak Ibu bisa scan barcode atau ketik link yang ada di atas untuk mengakses kuisnya. Jangan lupa untuk bisa mengerjakan soal-soalnya, Bapak Ibu perlu memasukkan password supaya tampilan soal keluar. Caranya, ketikkan password yang ada di atas ini ke dalam kolom password pada kuis. Perlu diingatkan bahwa kuis ini wajib dikerjakan oleh semua peserta, bukan hanya petugas farmasi. Selamat mengerjakan kuisnya.